Ya, selamat sore semuanya. Berjumpa lagi kita dalam ibadah online di hari Minggu ini, tanggal 31 Oktober tahun 2021. Minggu yang terakhir, minggu yang kelima di bulan Oktober. Ada bulan Oktober ada minggu ekstra, jadi minggu yang kelima ini tanggal 31, hari Minggu yang kelima. Dan kita akan beribadah sebentar, kita akan memuji dan firman Tuhan. Juga sebelum ibadah kita akan menerima perjamuan kudus. Dan namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu sekali lagi recording dari Jeremia, pujian dan penyembahan. Mari kita nikmati bersama-sama pujian dan penyembahan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Mari bersama-sama para jemaat, para anak-anaknya, para umat-umatnya, mari kita menyembah dan memuliakan namanya. Marilah bermasmur bagi nama Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Oh God, oh God, oh God. Kami menyembah-Mu, Tuhan, Sang Maha Kudus. Engkaulah kegagahan kami, di bawah kaki-Mu. Oh, kami menyembah-Mu, Sang Maha Kudus. Oh God, Jesus. Inilah penyembahan kami, inilah pujian kami, mazmur kami di hadapan Sang Raja yang Maha Kudus. Penuh dengan kemuliaan-Mu, Tuhan. Engkau yang bertata di atas pujian, Engkau yang bertata di atas kerubim. Ya Raba ya Raba sini, ya Raba ya Raba Baba sini, ya Raba ya Raba Baba 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 sini, ya Raba ya Raba Baba Baba Baba. Ya Raba ya Raba Baba 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 Sokora Batakara Labala ya Raba Baba Baba Baba. Kami hampiri tata kudus-Mu, Tuhan, dan kami temukan jantung hati kami sebagai dupa yang harum. Inilah penyembahan kami yang menyenangkan hati Sang Raja, dan kami kan mencium kaki-Mu, Tuhan kami, mencium kaki-Mu, Raja kami. Sungguh kami tidak layak, Tuhan, untuk berada di hadapan tata-Mu di dalam hadirat, tapi Engkau yang melayakkan kami untuk berdiam diri dan untuk berendam dalam hadirat-Mu dan dalam Roh-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Jesus.
Thank you, Allah Almighty. You are the worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Yarala, yarala, basanda, yarala, yarala, ba 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 ba, so do 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 do. Ku hampiri tempat tata kudusmu, ku temukan jantung hatiku sebagai dupa yang harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat tata kudusmu, ku temukan jantung hatiku sebagai rupa yang harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat tata kudusmu, ku temukan jantung hatiku sebagai rupa yang harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat tata kudusmu, ku temukan jantung hatiku sebagai rupa yang harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat tata kudusmu, ku temukan jantung hatiku sebagai rupa yang harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku, kan ku cium kaki rajaku, kan ku cium kaki rajaku. Kami, inilah penyembahan kami, segala pujian, segala hormat kami, segala kemuliaan, segala kuasa hanya bagimu, Raja anak domba selamanya. Engkau yang duduk di atas tahtamu yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. You are holy, holy.
You are holy, holy, holy is the Lord. 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 You are holy, you are holy, 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 holy. You are holy, you are holy, holy is the Lord. Kau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, Engkau yang termulia Tuhan, kuduslah namamu selamanya. Disanjung tinggi dan dimuliakan, diberi pujian dan sembah. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut menyembahmu Tuhan, Raja kami, Allah yang hidup selamanya, Allah yang termulia, Allah pencipta langit dan bumi. Bapa kami yang termulia, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Allah bayar baba se ya Allah bayar baba oh, you are holy, you are holy, holy, holy is the Lord. You are holy, holy, holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Ya, demikian tadi kita sudah mendengarkan ujian penyembahan dari Yeremia. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Silakan pendeta. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sudah sama-sama menyiapkan perjamuan kudus? Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengumpulkan semua murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan makan dan minum untuk yang terakhir kalinya. Ketika kita mengingat kembali bahwa tubuh Tuhan Yesus yang diremukkan dan dihancurkan di atas kayu salib, kita sama-sama mengingat
bagaimana Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segalanya di atas kayu salib. Oleh karenanya, kita mendapatkan semua kelimpahan yang baru, kebangkitan yang baru, dan keutuhan atas semua berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita hari ini. Mari kita sama-sama memakan jamuan ini, roti perjamuan ini. Dan kemudian Tuhan Yesus mengangkat cawan dan kita kembali lagi mengingat bahwa ini adalah darah Tuhan Yesus yang tercurah dan mengalir dalam hidup kita, menyelesaikan segalanya, memperbarui hidup kita. Kita menang atas kehidupan, kita menang oleh diberikan kesembuhan, dan kita menerima segala yang utuh. Tidak ada yang terpecahkan, tidak ada yang dirusakkan, kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama meminum anggur ini. Oleh kasih Bapa, oleh kemurahan Bapa, oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, terima kasih untuk setiap hal yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan kudus ini, Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Engkau sudah menjadi satu-satunya sumber kebangkitan di dalam kami, bagi kami, dan atas hidup kami. Haleluya, terpujilah namamu. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Ana Soraya yang sudah memimpin kita dalam perjamuan kudus. Sekali lagi sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama atau kita akan dengarkan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita minta biar kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat mengerti dan memahami apa yang kita akan dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami boleh bertemu lewat ibadah online di The Chosen Generation Ministry. Kami percaya maksud Tuhan luar biasa untuk kami semua. Dan kami percaya biar kiranya Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kami, dalam hidup kami, tinggal di dalam kami, memberikan pencerahan, memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya kami bisa memahami dan mengerti, serta kami percaya bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa, bila doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami jaringan yang bagus untuk jaringan internet, kemudian tidak ada gangguan selama kami beribadah sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore semuanya sekali lagi. Seperti yang sebelum-sebelumnya bahwa ibadah ini disiarkan juga lewat live di Facebook. The Chosen Generation, The Chosen Gen, dan juga nanti akan diupload di YouTube The Chosen Generation Ministry. Sore hari ini di hari Minggu yang kelima di bulan Oktober masih dalam tema Heart of Worship. Kalau kita flashback dari minggu pertama di tanggal 3, situ ada Pastor Yudi, kemudian minggu kedua tanggal 10 ada Pastor Stephen Polii, kemudian minggu ketiga ada dan yang minggu terakhir kemarin, maaf saya lupa, ada Ibu Catherine yang sudah membawakan firman Tuhan. Kita melihat bahwa masing-masing mempunyai pesan tersendiri untuk kita semua, baik lewat firman Tuhan maupun lewat kesaksian. Nah, pada sore hari ini, izinkan saya meninjau dari sisi lain. Bapak Ibu, sekarang udah minggu terakhir, di hari Minggu terakhir, maksudnya di bulan Oktober, bentar lagi bulan November.
Kalau di bagian timur sana, kalau sudah bunyi-bunyi ber itu artinya sudah bunyi Natal, ya. Sudah bunyi, ya udah mulai ada buat persiapan Natal lah di bagian timur, ya, di daerah Sulawesi Utara, Ambon, Papua, Nusa Tenggara, apalagi orang Manado. Nah, sore hari ini saya ingin sharing kenapa kita mempunyai heart of worship. Dari top semuanya itu, saya coba menyimpulkan. Mari saya akan sharing screen bersama-sama. Kita akan belajar. Saya juga masih sebenarnya. Oke. Saya memberikan tema kali ini adalah God with us atau Immanuel. Bahasa Inggrisnya Emmanuel. Kita dalam bahasa Indonesia Immanuel. Nah, saya mulai dengan satu hal ini. Saya percaya kita semua mengenal siapa itu Athanasius, yaitu Bapak Gereja mula-mula. Bapak Gereja salah satu yang dipertimbangkan sebagai Bapak Gereja, Athanasius of Alexandria. Dibilang begini, the God of all is good. Therefore, he is the lover of human race. Kenapa kita perlu memiliki heart of worship? Ya ini, karena dia adalah Allah itu, Tuhan itu adalah the lover of human race. Yang berikut, kita mendengar bahwa Injil. Nah, saya balik dulu ke bahasa Inggris ya. Ini saya coba menyatakan sesuatu hal yang saya percaya. Kadang-kadang kalau gospel, kita bicara gospel, itu kita bilang Injil ya. Padahal Injil maksudnya ya arti dalam bahasa Indonesia Injil atau kabar baik. Tapi gospel ini maksudnya secara keseluruhan. Bukan cuma 4 Injil. Jadi gospel is not the news that we can receive Jesus into our life. The gospel is the news that the Father has come and received us in his life. Ini bahasa Indonesianya. Injil keseluruhannya, bukan hanya 4 Injil, bukanlah kabar baik bahwa kita dapat menerima Yesus ke dalam hidup kita. Tetapi Injil adalah kabar baik bahwa Bapa telah datang dan dia yang menerima kita. Dia telah menerima kita ke dalam hidupnya dia. Ini mungkin menjadi pemikiran kita. Kalau kita memahami bahwa kenapa kita harus menyembah, kenapa kita harus memiliki, kalau Pastor Stephen bilang, gaya hidup penyembahan. Bukan hanya soal lagu, bukan hanya soal pujian penyembahan, bukan hanya soal panggung. Kalau kita mendengar Pastor Raymond dalam minggu ketiga bilang, kenapa kita harus bertahan? Kenapa kita harus berubah? Karena ini, menurut saya, ini adalah Injil adalah bukan kita menerima dia, tetapi Injil adalah kabar baik bahwa Bapa telah datang, mereinkarnasi, dan dia dan Bapa itu telah menerima kita di dalam hidupnya. Bukan kita menerima Yesus dalam hidup kita, tetapi Bapa yang menerima kita dalam hidupnya kealahan. Ada firman Tuhan yang kalau mungkin kita bingung, kita kurang, ini agak nyeleneh gini. Karena kita selalu bilang, kabar baik itu kita terima Yesus, kita selamat. Sebenarnya enggak. Injil itu adalah Bapa sendiri yang berinisiatif. Mari kita lihat. Wow, saya lupa catat kayaknya. Mari kita lihat 2 Korintus, kalau ada bacaan. Mari kita lihat, saya akan sharing screen di sini. 2 Korintus 5 ayat yang ke 18, sorry. Saya sharing screen ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke 18. Ini yang menjadi dasar kenapa saya bilang tadi seperti itu. 2 Korintus 5 ayat ke 18 dan 19. Mari kita coba lihat, baca bersama-sama ini. Saya coba ukuran fontnya dulu. Ya, bisa lihat
ayat 18, dan semuanya ini dari Allah. Dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ini, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang berikut ayat 19. Sebab Allah ini mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi bukan kita yang menerima. Allah yang sudah mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh siapa? Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ini yang saya bilang tadi, kita, Injil itu adalah mengenai Allah menerima kita ke dalam hidupnya. Allah menerima kita ke dalam hidupnya. Jadi Allah yang memulai. Mari kita melihat apa sih sebenarnya Immanuel itu. Kapan kata Immanuel itu muncul dalam Alkitab? Kalau yang belajar teologi pasti tahu ada hukum the first mention atau hukum penyebutan pertama dalam Alkitab. Dalam Alkitab, Immanuel pertama kali dicatat itu dalam Yesaya 7 ayat 14. Dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Ini ayat yang pertama kali dicatat dalam Yesaya 7 ayat 14 soal Immanuel. Nanti ada berikut waktu malaikat Tuhan di Matius, Markus, Lukas juga mencatat bahwa malaikat Gabriel menjumpai Maria. Itu yang berikut. Tapi yang pertama kali nubuatannya adalah dicatat pada Yesaya 7 ayat 14. Nah, Bapak Ibu di sini seorang perempuan muda. Saya singgung sebentar soal ini. Kalau yang kita sudah pernah berangkat ke Israel, Nazaret itu Bapak Ibu kota yang sangat kecil waktu dulu. Tidak dikenal. Bahkan Bartolomeus sempat menyebutkan dalam Alkitab, Bartolomeus itu orang Kana. Kana itu dekat dengan Nazaret. Adakah sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret? Karena Nazaret itu ada di bawah lembah, tidak terkenal sama sekali. Tidak dikenal oleh orang zaman Yesus. Sekarang Nazaret lebih besar daripada Kana, tapi dulu tidak dikenal. Jadi memang dulu ada seorang perempuan muda di situ. Bapak Ibu bayangkan kalau menurut arkeolog di situ hanya ada sekitar 1.500 orang. 150 orang. Berarti hanya sekitar 50 keluarga. 30 sampai 50 keluarga. Dan itu pasti saling mengenal. Mari kita bayangkan bagaimana seorang perempuan muda dipilih oleh Allah mengandung. Kalau sekarang mungkin kalau seorang perempuan muda, saya mengandung dari kudus, gila dia. Ya. Tetapi inilah yang terjadi. Ini mungkin nanti dibahas berikut nanti kapan-kapan, tapi Immanuel pertama kali dicatat adalah dalam Yesaya 7 ayat 14. Saya mencoba membawa ini mengapa kita perlu untuk memiliki heart of worship. Kenapa pentingnya Immanuel ini? Kenapa pentingnya God with us? Kenapa pentingnya God with us? Yang berikut, mari kita lihat. Immanuel apa sih? Dari bahasa Ibrani ini. Im-nu-el. Makanya lahir Immanuel. In, ini hurufnya, ain dan mem. Nu, ini ada nun dan yud. Dan el, ada alef dan lamet. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu im, with, dibaca dari kanan ke kiri ya. As, dan el adalah Elohim sebenarnya, mighty one. Jadi kalau kita secara literal, secara harafiah, Immanuel itu artinya apa? With us is the mighty one. With us is the mighty one. Artinya memang God with us. Ini yang di dalam, ini ada referensinya bisa dicek di Strong Concordance bagi yang
punya strong concordance. Kalau nu ini hanya suffix ya, tidak ada dalam skop, hanya tambahan. Nah, ini yang artinya Immanuel. Yang berikut, mari kita lihat perbandingan antara Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ini Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, Yohanes bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kejadian 1 bagaimana bunyinya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bisa lihat, Yohanes menjelaskan bahwa yang pertama adalah firman. Firman ini bukan Alkitab, Bapak Ibu. Firman ini adalah bukan logos, tapi rema. Itu Yesus sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada waktu penciptaan, Yesus sudah ada. Pada waktu penciptaan, bukan Yesus nanti datang 2000 tahun kemudian. Beberapa ribu tahun kemudian, saya lupa berapa dari penciptaan sampai Yesus datang. Tapi pada waktu langit dan bumi diciptakan, Allah ada bersama-sama dengan Yesus. Makanya balik lagi di 2 Korintus 5 ayat 19 tadi. Sejak awal rencana Allah itu sudah ada ada Yesus di dalamnya. Oleh Kristus dia menopang segala sesuatu. Ini yang kalau kita lihat bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita merenungkan ini, makanya kalau saya pribadi bisa merasakan, bisa mulai menangkap bahwa dari awal sebenarnya kenapa kita perlu menyembah, kenapa kita perlu memiliki heart of worship. Karena dari awal rancangan Allah itu buat kita adalah Yesus bersama kita. God with us. Karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yesus sudah ada di situ. Pada mulanya adalah firman. Kenapa? Waktu penciptaan Allah setiap kali menciptakan dengan perkataan. Firman. Maaf, yaitu Yesus sendiri. Berikut. Apa arti Immanuel bagi kita? Ini mungkin dalam praktik kita sehari-hari. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan ada dan selalu bersama kita. Dia ada di mana-mana. Yang berarti Yesus atau Tuhan ada di mana-mana sepanjang waktu ini. Sepanjang waktu. Saya pernah sharing di sini bilang bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan adalah Alfa dan Omega dalam kitab Wahyu. Dalam bahasa Ibrani bilang Alef dan Taf, karena huruf pertama dan huruf terakhir. Daud menulis, ini dalam terjemahan NIV, New International Version, kira-kira ini bunyinya. Kemana saya dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana saya bisa lari dari hadiratmu? Jika saya naik ke surga, engkau ada di sana. Jika saya membuat tempat tidur di bawah bumi, engkau ada di sana. Jika saya terbit dengan saya fajar, jika saya menetap di seberang laut, di sana tanganmu akan membimbing aku. Tangan kananmu memegang aku dengan erat. Jadi Immanuel itu Tuhan selalu bersama kita. Dalam Yeremia 23 ayat 23 sampai 24, NIV juga, ini terjemahannya. Apakah aku hanya Tuhan yang dekat saja, demikian firman Tuhan, dan bukan Tuhan yang menjangkau kejauhan? Ini yang penting. Siapakah yang dapat bersembunyi di tempat-tempat rahasia sehingga aku tidak dapat melihatnya? Mari kita renungkan, kemana kita bisa lari dari Tuhan? Di tempat tergelap pun Tuhan ada. Di sini dikatakan dalam ayat 24, Yeremia 23 ayat 24, bukankah aku memenuhi langit dan bumi? Kosmos. Kalau dalam 2 Korintus 5 ayat 19 tadi bilang, Allah memperdamaikan dunia. Dunia itu bukan orang Kristen, bukan cuma kita. Dia sudah memperdamaikan satu dunia.
Dia sudah memperdamaikan dunia, bahkan kosmos dalam bahasa Yunaninya, dengan dirinya, termasuk kita orang yang percaya. Respon kita membuat kita bisa menikmati, tetapi Tuhan sudah mendamaikan semua dengan dirinya. Bukan hanya orang yang percaya saja, tapi dia memperdamaikan semua. Kita, respon kita sebagai orang yang percaya, kenapa kita bisa menikmati? Karena kita mengakui dia sudah memperdamaikan diri kita dengan dia. Yang berikut, ini yang saya bilang, Tuhan selalu hadir di seluruh alam semesta atau kosmos, termasuk orang bersama dengan orang yang percaya. Tuhan hadir bersama orang yang percaya, bersama orang yang tidak percaya dia nggak menyadari. Tapi Tuhan ada, hanya mereka belum klik. Jadi iman itu bukan sesuatu hal yang dari tidak ada menjadi ada. Iman itu sesuatu yang sudah ada, tinggal mereka percaya aja. Itu makanya diperlukan orang percaya, karena itu iman percaya bahwa itu ada, sudah terjadi kesembuhan. Tuhan sudah mendamaikan kita dengan dirinya. Kita tinggal percaya, itulah iman. Bukan dari sesuatu yang belum ada, terus menjadi ada, enggak. Kita percaya, kita realis, ya kita menyadari bahwa Tuhan sudah mendamaikan kita dengan dia. Tuhan menyatakan dirinya sebagai I am. Aku adalah aku. Dalam kitab Keluaran, kalau kita lihat, kita mungkin sudah pernah mendengar Musa bertemu dengan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya sebagai I am. Di Perjanjian Baru ada juga ini, walaupun saya tidak catat ini. Ada juga waktu Tuhan menyatakan diri sebagai akulah dia. Masih ingat waktu Yesus mau ditangkap di saat di Taman Getsemani, para perwira datang, panglima imam besar datang. Di mana Yesus orang yang di mana Yesus itu? Tiba-tiba Yesus bilang, akulah dia. Ini dibilang I am, dan semuanya rebah. Kenapa? Dia menyatakan keilahiannya, kealahannya pada waktu itu. I am, dan semua orang yang mau menangkap dia justru rebah. Itu menyatakan Tuhan hadir. Tuhan hadir. Tuhan yang hadir itu Tuhan yang berkepribadian dan dapat dikenal semua orang. Tuhan itu sangat intim dengan kita. Kita yang kadang-kadang nggak dengar. Kita kadang-kadang yang nggak nyadar. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, kita bisa buka, Bapak Ibu yang hadir pada saat Zoom ini, bisa buka. Tuhan memberikan penolong yang lain buat kita setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan sering sekali saya bilang bahwa penolong yang lain itu, yaitu Roh Kudus, tidak akan meninggalkan kita. Karena dicatat dalam Alkitab, Yohanes 14 ayat 16 bisa dilihat, penolong yang lain itu akan bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Nggak pergi, datang, enggak. Kitanya yang nggak nyadar bahwa ada Roh Kudus. Pada saat kita berbuat kesalahan, kita yang nggak nyadar bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita. Bukan Roh Kudus itu pergi, enggak. Karena firman Tuhan ini jelas. Mengatakan dari Yohanes 14 ayat 16, Roh Kudus itu akan tinggal bersama-sama dengan kamu selama-lamanya. Selama-lamanya itu selama-lamanya. Kita nggak boleh batalin firman Tuhan. Jadi, menurut saya percaya bahwa Roh Kudus itu nggak pernah meninggalkan orang percaya. Kitanya yang nggak nyadar. Kenapa? Pikiran kita. Nah, ini makanya saya mau bawa dalam perspektif yang berbeda, paradigma yang berbeda. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Bukan karena supaya Tuhan hadir. Tuhan udah ada. Tuhan ada dalam hidup kita. Immanuel, God with us. Bukan supaya Tuhan menyembuhkan kita, enggak. Kesembuhan sudah tersedia, termasuk saya juga. Saya harus menyadari bahwa saya sudah disembuhkan. Semua sudah, cuman karena pikiran kita. Makanya kita butuh hati yang menyembah, heart of worship, untuk menyadari bahwa semuanya itu sudah Tuhan sediakan, bukan akan disediakan. Semua sudah Tuhan sediakan, makanya saya menyembah. Itulah perbedaan sebenarnya kekristenan dengan yang lain. Maaf saya bilang. Karena selama ini kita pikir, oh Kristenan itu beda. Ya beda, kita adalah hubungan. Mau dijelaskan hubungan bagaimana? Orang nggak tahu. Kita selalu bilang, kekristenan itu relationship, bukan agama. Ya, tapi di saat, bagaimana relationship yang bagaimana? Ya ini, Immanuel, God with us. Dia nggak pernah meninggalkan kita.
Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak, jadi kita yang, karena makanya dibilang medan peperangan itu ada di dalam pikiran kita. Bukan secara, di dalam pikiran kita, kita harus menaklukkan kepada pikiran Kristus. Makanya kemarin saya ingat, di minggu ketiga, Pastor Raymond bilang, Filipi 4 ayat 8, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang indah, semua yang baik, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Apa? Supaya alam pikiran kita yang perlu dilawan. Karena Tuhan sudah ada, bukan akan. Tuhan telah, bukan akan. Ini yang harus kita rubah dalam paradigma kita. Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus menyembah? Kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus begini? Kenapa harus kita? Bukan karena supaya kita akan, tapi karena Tuhan telah bersama dengan kita, maka itu kita memiliki heart of worship. Maka kita melakukan penyembahan. Tuhan menciptakan manusia untuk hubungan. Betul. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita setiap saat. Kesalahan dan kelalaian kita tidak dapat memisahkan kita dari Tuhan. Seperti Daud tadi bilang, kemanakah aku dapat lari menjauhi Roh-Mu Tuhan? Terbang ke ujung langit pun Engkau ada di sana. Di surga Engkau ada, di dasar bumi Engkau ada. Immanuel, dia mendekatkan dirinya kepada kita, terlepas dari dosa kita, dengan cara yang tidak dapat dibayangkan dan dicerna oleh dunia. Inilah hubungan itu, Bapak Ibu. Kita memiliki heart of worship, kita memiliki hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan telah. Makanya di dalam Injil yang ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu ingat bahwa Rasul Paulus ini adalah yang menulis Perjanjian Baru 2/3 dari Perjanjian Baru. Sampai sekarang ada yang bilang, oh ya perkataan Yesus ada di Injil, yang kalau di Alkitab King James itu ditandai dengan atau dicetak dalam bahasa tulisan warna merah. Tapi saya percaya apa yang dikatakan oleh Paulus juga berasal dari Tuhan Yesus. Dia menyatakan, banyak kali dia menyatakan di dalam Kristus. Coba mulai dari kitab Roma, Korintus, Efesus, Galatia, apalagi di Galatia, Efesus, Kolose, Filipi, itu banyak sekali perkataan Paulus yang berkata di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Kenapa? Karena dia adalah Immanuel, tidak dapat dipisahkan dengan kita. Mari kita buka Kolose 1 ayat 27 saja. Kolose 1 ayat 27. Kalau punya bahasa Indonesia silakan buka. Di sini saya baca yang bahasa Inggrisnya dalam versi CEF ya. He wanted you Gentiles, kita disebut Gentiles. Bapak Ibu, kalau kita ke Israel, orang Kristen itu disebut kafir oleh orang Yahudi. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut goim. Kita nggak dianggap hitungan kalau mengikuti Taurat. Tetapi karena dia menginginkan kita, Gentiles, kalau dalam bahasa Indonesia apa yang disebut Gentiles ini? Kolose 1 ayat 27 ya. Bangsa-bangsa lain. Kita disebut bangsa-bangsa lain. Tuhan mau kita, bangsa-bangsa lain, mengerti betapa luar biasa dan betapa dalamnya misteri itu. Dalam bahasa Indonesia disebut begini. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus di tengah-tengah kamu. Yaitu Kristus di tengah-tengah kamu. Tetapi dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa aslinya sebenarnya disebut Christ lives in you. Christ in you. Bukan di antara kamu, memang ada di dalam kamu. Dan dia adalah the hope of glory. Harapan kita untuk masa depan. Apapun harapan kita, kita percaya bahwa Christ in you, Christ in us, Christ in
bukan Inas ya. Di setiap kita yang percaya. Ini yang ingin saya sharingkan. Kenapa kita harus memiliki heart of worship? Bukan karena Tuhan akan, tetapi karena Tuhan telah. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan apa yang kita menutup serangkaian tema kita pada bulan ini, yaitu heart of worship. Yang terakhir, ini yang akan saya tadi kita sudah baca, pada mulanya adalah firman. Saya pernah baca satu buku, pada mulanya bahasa Ibrani-nya adalah Bereshit. Bapak Ibu mau lihat apa yang terjadi dalam kata Ibrani itu? Bereshit. Mari kita lihat bersama-sama. Bereshit terdiri dari ini, 6 huruf. Beit, Resh, Aleph, Sin, Yud, dan Taf. Bisa dilihat dalam bahasa Ibrani. Ini Beit artinya rumah. Dulu orang Ibrani, bahasa Ibrani nggak ada tulisan seperti ini. Dulu seperti orang Mesir, ya, maksudnya yang pakai gambar, ya. Ini ada rumah, ada gambar kepala, adalah ox, ini adalah gigi, shin, ini adalah tangan, dan ini adalah cross atau paku. Dari pertama, in the beginning. Mari kita lihat bersama-sama. Artinya apa? Son of God. Have. Bed and rest, kalau dalam bahasa Ibrani dibaca bar, yaitu anak. Bed and rest dibaca apa? Anak, bar. Simon Barjona. Jadi kalau misalnya, Simon anak Yunus. Waktu ingat nggak si Yesus bilang ke Simon, Simon anak Yunus, ikutlah aku. Itu dibilang Simon Barjona, bar ya. Bar. Aleph, huruf pertama dalam Alkitab, dalam kata Ibrani, itu artinya ox. God the Father, melambangkan Tuhan. Anak Allah dihancurkan, consume, tangannya dengan apa? Paku. Jadi, dalam kata in the beginning, pada mulanya, Tuhan sudah merencanakan Yesus akan berkorban buat kita. Anaknya. Bukan, setelah manusia jatuh dalam dosa, baru ganti planning. Enggak. Sejak dari awal, Allah merencanakan dia berkorban untuk di atas kayu salib. Dia berkorban untuk menjadi pendamaian. Dia berkorban sebagai perjanjian. Ini kita bisa lihat prophetic meaning daripada Hebrew word. Bukan prophetic sebenarnya, piktografik ya. Karena ini bahasa dulu, ini yang sebelah kiri ini Bapak Ibu. Bahasa dulu. Kalau ini tulisan modern, ya artinya ini semua. Kalau kita baca satu-satu bisa lihat. Bed and rest dibaca, bar itu anak. Anaknya Allah dihancurkan, destroy. Dengan apa? Tangannya. Dengan apa? Untuk dipaku. Untuk suatu perjanjian. Hebatnya, Tuhan membuat suatu hal sejak awal. Jadi ini alasan kita untuk menyembah. Karena kita sudah diterima sejak awal di dalam Dia. Enggak ada lagi. Di dalam Alkitab kan disebutkan dunia sejak dari semula kita sudah dipilih. Ada lagunya bahkan, kita dipilih. Itu lagu lama ya. Nah ini yang ingin saya sharingkan sore hari ini. Ternyata ini saya catat ya. Sorry tadi saya lupa ini. Ayat 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19. Saya pikir saya tidak taruh di dalam PowerPoint. Ini kita bisa lihat. Dari semuanya ini, dan semuanya dari Allah. Semua itu dari Allah. Injil itu bukan kita menerima Yesus, kita selamat. Enggak. Injil itu adalah, ini ayat 19, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Ini tidak disebut Allah mendamaikan orang percaya. Silakan Anda bisa cari dalam terjemahan bahasa Inggris apa. Saya bilang, saya suka dengan terjemahan bahasa Inggris karena kaya, kita bisa compare ayat gitu. Mereka nggak ada larangan.
terjemahan. Nggak seperti di Indonesia, oh nggak boleh terjemahan itu, nggak boleh terjemahan ini. Sorry. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris sangat kaya, kita bisa compare ayat. Dia tidak disebutkan Allah mendamaikan orang Kristen dengan dirinya. Enggak. Allah mendamaikan dunia. Dunia ini kosmos, termasuk orang yang tidak percaya. Nah, kita, apa tugas kita? Ini. Supaya orang jadi percaya apa? Ia mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Inilah yang menjadi tugas kita. Yang sudah percaya, berita pendamaian, bukan berita penghukuman. Karena dunia belum akan berakhir. Kita nggak tahu kapan akan berakhir. Sebelum itu berakhir, beritakanlah berita pendamaian, bukan berita penghukuman. Bukan berita menakut-nakutkan, tetapi berita pendamaian. Pendamaian apa? Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi Allah itu bukan Allah yang jauh. Sekali lagi, Allah itu adalah Allah yang dekat. With us is the mighty one. Apa yang kita takutkan? Apa yang menjadi masalah kita? Semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Termasuk masalah saya, masuk penyakit saya. Mari kita percaya. Cuma dibutuhkan percaya kok. Karena di dalam pikiran kita, ini kita harus supaya akan. Kita bikin ini supaya ini. Enggak. Dalam metode Tuhan, Tuhan telah, maka gitu loh. Tuhan telah, maka kita gitu. Tuhan sudah, maka kita itu. Tuhan sudah melakukan pengorbanan, maka kita menyembah. Tuhan sudah melakukan kesembuhan buat kita, maka kita menyembah Dia. Itu bukan kita melakukan ini supaya akan. Ini kita kira-kira yang akan saya sharingkan untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menutup semua rangkaian bulan ini untuk tentang Heart of Worship. Heart of Worship itu datang dari sini, menurut apa yang saya dapatkan. Bahwa Heart of Worship adalah tentang Injil, yaitu kabar baik bahwa Bapa telah datang ke dalam dunia dan Dia telah menerima kita dalam hidupnya. Biar kita diberkati oleh Tuhan sore hari ini dengan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita akan diberkati. Paradigma kita yang perlu dirubah, termasuk ini yang bicara. Ya, termasuk yang bicara, termasuk saya sendiri juga sering lupa. Kadang-kadang kita bikin ini supaya ini. Enggak, saya menyembah supaya nanti masalah saya selesai. Enggak seperti itu. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Bahkan ada seorang pendeta yang pernah berkata, Yesus tidak memberikan kesembuhan. Yesuslah kesembuhan itu. Yesus tidak memberikan jalan keluar. Dialah jalan itu. Yesus tidak memberikan kelepasan. Dialah kelepasan itu. Itu ada yang pernah saya dengar. Jadi ini sebenarnya yang menjadi permainan dalam setiap hari kita, dalam segala kesibukan kita, apapun kita itu, adalah pikiran kita. Pikiran kita mau nggak menerima bahwa Dia telah, maka kita akan. Bukan kita melakukan, maka Tuhan akan. Enggak, kebalik gitu loh. Ini yang kita perlu nyadari. Kita berbuat baik karena Tuhan telah, karena Tuhan telah menyatakan perbuatan baiknya kepada kita, maka kita berbuat baik. Bukan karena kita berbuat baik supaya kita diberkati, enggak. Tuhan sudah memberkati kita, maka kita bisa memberkati orang lain. Tuhan sudah menyembuhkan kita, maka dalam pikiran kita, kita harus mengucapkan, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Gitu. Sore hari ini kiranya bisa memberkati kita. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan, menikmati. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Ini ada, sepertinya mama saya juga join ternyata. Iya. Thank you Kak Fahmi untuk firman-Nya yang luar biasa, yang merimain kita lagi, merefresh kita lagi hari ini di akhir minggu di bulan Oktober ini, bahwa hati yang menyembah itu memang benar-benar bagaimana hubungan kita sama Tuhan terrealisasi setiap hari, setiap waktu, setiap saat, bukan karena kita Kristen terus kita harus menyembah, tapi
karena kita satu DNA sama Tuhan. Kita partikelnya Tuhan. Dan saya membuka untuk saudara-saudara terkasih yang ada di ruang Zoom ataupun juga yang bergabung bersama di live Facebook untuk ada pertanyaan atau ingin sharing kebaikan Tuhan selama 1 bulan ini, bahwa kita semua pasti punya cerita tentang kebaikan Tuhan. Karena ya itulah bentuk dari pujian kita ke Tuhan gitu. Bentuk dari hasil dari hubungan pribadi kita sama Tuhan adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan ketika kita mengalami hal-hal yang nggak enak, itu Tuhan lagi meluputkan dan sedang mempersiapkan hal yang baik dalam hidup kita. Makanya Tuhan merekayasa banyak hal di dalam keseharian kita. Saya akan mempersilahkan untuk saudara terkasih di ruang Zoom, ada Ibu Ati, ada Ibu Katrin. Ada ibu saya juga di Zoom. Oh, halo Oma. Selamat hari Minggu. Itu ada. Nggak tahu apakah mendengarkan. Nah, itu. Halo, selamat hari Minggu. Shalom. Shalom, Oma. Halo. Dari Manado ini. Ini tamu jauh dari Manado. Ya, baik-baik semua. Shalom, Puji Tuhan. Oma. Oma boleh berbagi sama kita tentang kebaikan Tuhan pastinya yang Oma alami selama 1 bulan ini. Aduh, banyak sekali ya. Setiap menarik nafas, setiap menghirup nafas, semua kebaikan Tuhan tetap dirasakan. Amin. Menjalani kehidupan ini, Tuhan itu begitu baik. Tuhan paling baik dan memang sangat baik. Yang pasti itu yang kami rasakan. Baik Oma sendiri tentunya, dan tentunya bagi anak-anak cucu, walaupun jauh dan dekat. Dan kami pasti, Oma juga pastikan semua tentunya setiap kita yang sudah percaya pasti merasakan kebaikan Tuhan. Mau disampaikan, tetapi yang pasti kehidupan seharian itu dapat terasa. Apalagi kalau Oma pribadi, usia yang sudah lanjut begini kan, tidak kurang tentunya ada berbagai-bagai. Kadang mesti menjalani misalnya ada gangguan jasmani seperti itu ya. Tapi Tuhan baik dan Tuhan selalu memberikan keteguhan iman untuk percaya pasti sembuh gitu kalau sakit dan lain sebagainya. Puji Tuhan hari Minggu ini dari pagi sampai sore ini juga sudah sore bisa menjalani semua dalam penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang indah. Apalagi mendengar firman Tuhan pada sore ini dan mengikuti apa ini dari acara yang kebetulan baru sekarang sih membuka acara ini, jadi mudah-mudahan The Chosen Generation ya, ini apa ini. Nah, jadi mudah-mudahan Tuhan akan memberkati. Terus boleh bersama-sama dengan Anda sekalian. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Oma buat berbagi sama kita kebaikan Tuhan, dan pastinya Oma sehat sampai hari ini, beribadah. Itu luar biasa, berkat buat anak-anak dan cucu-cucu. Thank you, Oma. Thank you. Welcome. God bless you. Nah, saudara-saudara terkasih, mungkin yang lainnya ingin berbagi di ruang Zoom. Saya persilakan untuk Ibu Katrin. Halo, Ibu Katrin. Shalom, Ibu Katrin. Shalom, selamat sore. Selamat sore. Bapak Ibu di Chosen Generation. Amin. Boleh berbagi bersama kami tentang kebaikan Tuhan selama 1 bulan ini, dan ya memaknai tema kita bulan ini adalah Heart of Worship. Silakan Ibu Katrin.
yang diberikan bulan ini mengenai Heart of Worship sungguh sangat memberkati, karena kemarin waktu minggu lalu saya diberi kepercayaan untuk memberikan sedikit renungan. Itu membuat saya harus membuka kembali hal-hal atau firman Tuhan atau renungan atau beberapa literatur atau khotbah mengenai Heart of Worship. Dan itu memberikan penyemangat baru, memberikan pandangan baru, walaupun ada beberapa bagian yang sudah beberapa kali dibaca, tapi saat saya baca ulang lagi, saya renungkan lagi, itu banyak yang membuka banyak hal buat saya gitu, dan itu sangat memberkati saya gitu. Karena Heart of Worship itu pengertiannya sangat luas. Kita bisa melihat dari banyak berbagai sudut pandang. Tapi satu hal yang saya diberkati dengan tema ini adalah pada saat mempersiapkan itu, saya boleh kembali diingatkan untuk arti Heart Worship yang sesungguhnya itu seperti apa, bagaimana saya kembali mengevaluasi diri, apakah apa yang saya lakukan selama ini sudah menyenangkan hati Tuhan. Karena sesungguhnya saya merasa bahwa orang-orang yang dipanggil Tuhan, artinya orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi anaknya, itu sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa dan sangat istimewa gitu. Karena Tuhan itu menciptakan kita itu adalah menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya yang dipakai Tuhan untuk menyembah. Karena nggak semua orang, nggak semua makhluk untuk menyembah ini dalam arti pujian penyembahan ya. Karena kan Tuhan sendiri bilang, aku bisa memakai batu kalau kamu nggak mau menyembah. Artinya kita diberi suatu anugerah, diberi suatu keistimewaan dari Tuhan untuk kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena sebenarnya malaikat pun nggak dipakai Tuhan untuk menyembah Dia gitu. Yang makhluk yang benar-benar dipakai Tuhan untuk menyembah Tuhan itu hanya manusia, kita ciptaannya. Karena kita adalah nafas hidupnya. Kita bagian dari Tuhan, karena sebagian nafas yang diberikan Tuhan pada waktu Dia menciptakan itu sudah dimasukkan di dalam diri kita. Itu yang mungkin bisa saya sharingkan. Dan dalam segala keadaan hari-hari di dalam menghadapi kondisi seperti ini, baik suka maupun duka, itu memang diperlukan hati yang menyembah. Karena itu akan membuat respon kita jadi berbeda. Kita tidak patah semangat, kita tidak khawatir menghadapi hidup ini. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sudah menciptakan itu sangat-sangat luar biasa dan ajaib, yang tidak bisa kita selami dengan pikiran kita sebagai manusia. Itu aja yang mungkin bisa salah satu yang bisa saya sharingkan pada sore hari ini. Terima kasih. Jadi waktu kemarin Ibu Katrin mempersiapkan bahan khotbah, sharing firman, Ibu Katrin mengalami perenungan pribadi lagi sama Tuhan Yesus ya. Gimana ceritanya setiap firman Tuhan, setiap pewahyuan yang baru Tuhan curahkan gitu, Tuhan berikan hikmat yang baru. Dan seperti kita setiap hari baca Alkitab, dari kita kecil sampai hari ini kita baca Alkitab, tapi setiap kita baca Alkitab, Tuhan tuh kasih pengertian yang baru sesuai dengan kebutuhan kita hari ini.
Setuju nggak Bapak Ibu? Itu yang kadang-kadang kita nggak habis pikir gitu. Kayaknya saya udah selalu baca firman ini, tapi ternyata ketika saya berada di hari ini menghadapi sesuatu pergumulan, menghadapi sesuatu yang kita butuh jawaban, Tuhan bisa membuat itu menjadi jawaban dari kebutuhan kita. Nah, itulah karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri, seperti tadi Kak Fahmi bilang bahwa logos firman itu adalah pewahyuan dari Tuhan sendiri, teriluminasi di dalam hidup kita gitu. Terima kasih Ibu Katrin untuk sharing dari kebaikan Tuhan, dan saya boleh minta untuk Ibu Mungkin Ati. sebentar. Ya. Halo, sebentar saya bisa sedikit sharing sedikit dari pengalaman saya yang minggu lalu. Boleh banget Ibu Katrin. 1 jam juga boleh sharingnya. Habis dong waktunya. Jadi ceritanya kemarin Boleh, itu silakan, sebenarnya saya sudah menyiapkan materi itu sudah beberapa hari sebelumnya saya sudah siapkan. Tapi kan saya terus berdoa, Tuhan, apakah ini yang benar harus saya siapkan, yang besok harus saya sampaikan. Itu sepanjang, pokoknya setelah saya siapkan dan setiap itu saya selalu tanya lagi sama Tuhan, Tuhan benar nggak yang ini? Kalau enggak atau yang ini Tuhan kasih lagi pewahyuan baru, kasih tahu aku harus bagaimana dan harus bicara apa gitu. Dan itu setelah saya sudah siapkan materinya, saya sudah bikin PPT-nya, terus pada Sabtu malam itu waktu saya berdoa lagi untuk kembali untuk saya siapkan besoknya, tiba-tiba di hati saya itu seperti ada yang bukan bisikan, tapi pokoknya ada seperti kamu jangan sharingkan yang itu renungannya, kamu ganti renungannya gitu. Akhirnya saya bilang, saya dibantu sama anak saya di dalam menyiapkan PPT, saya bilang, tolong bantu Mama, ini Mama nggak jadi materinya ini, ganti semuanya, jadi Mama harus bicara tentang ini gitu. Nah, dan itu menurut saya itu sangat-sangat luar biasa gitu, karena setelah kemarin saya bawa renungan, dan itu pas sekali dengan kesaksian dari siapa, Pastor Lewi. Yang kemarin, Pastor Lewi. Dan itu maksudnya ada yang nyambung gitu di situ. Jadi itulah Tuhan itu luar biasa, itu yang salah satu yang membuat saya itu nggak pernah habis, nggak pernah selalu amazing gitu sama Tuhan. Itu dia selalu sering membuat kejutan-kejutan yang membuat saya luar biasa, keren banget Tuhan kita itu. Gitu. Itu aja yang bisa saya sharingkan. Jadi puji Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang ajaib. Terima kasih. Amin. Karena Tuhan selalu punya cara tersendiri berbicara secara personal sama kita anak-anaknya. Dia yang paling tahu caranya buat ngomong sama kita. Thank you Ibu Katrin. Dan saya terus membuka ruang untuk saudara-saudara terkasih yang bergabung di ruang Zoom ataupun live Facebook. Saya akan minta kesediaannya mungkin Ibu Ati boleh berbagi bersama kita kebaikan Tuhan Yesus selama 1 bulan ini, dan pastinya yang sesuai dengan tema kita, worship, heart of worship. Halo Ibu Ati. Shalom Ibu. Shalom semuanya yang ada di Zoom maupun yang di tempat lain. Saya ingin sharing tentang penyembahan heart of worship. Mungkin secara saya pribadi bagaimana saya itu diberi pelajaran oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, bagaimana saya itu menyembah yang saya sembah, tetapi dengan cara memproses hidup saya. Saya itu kan dari kalangan dari suku Jawa, terlebih saya sering sekali melihat
atau mengikuti acara-acara tradisi di keraton. Saya melihat di keraton itu bagaimana seorang hamba, seorang abdi dalam itu menyembah rajanya. Kalau zaman dahulu untuk menghadap saja mereka tidak berani melihat. Mereka namanya laku dodok itu dengan cara sangat-sangat tersungkur gitu. Jadi padahal dia itu tahu persis siapa yang disembah dan bagaimana resikonya itu menyembah. Jadi saya kadang membayangkan bagaimana saya menyembah Tuhan dengan hidup saya, bagaimana saya itu mentaati apa yang siapa yang saya sembah. Jadi seperti orang zaman dulu sangat mengenal rajanya bahwa dia kalau menyembah itu ya harus benar-benar taat dengan hati tulus, tidak memikirkan apa akibatnya kalau disuruh. Kalau bahasa Jawanya sendiko dalem, ikut langsung jalan. Lah saya itu karena saya mungkin dulu dididik orang tua saya juga begitu. Kalau taat, yang namanya ketaatan, yang namanya hormat itu nggak usah melihat. Kamu sudah kalau taat sama saya ya ikut aja ke sini. Lah sekarang itu saya aplikasikan. Mungkin Tuhan memproses hidup saya juga begitu. Saya disuruh contohnya menjadi pendoa, ya sudah saya pendoa, resikonya bagaimana ya karena mungkin saya diproses bahwa saya mengenal Tuhan saya itu sangat sayang sama saya, bagaimana kerasnya Bapa di surga itu mendidik saya tetapi akhirnya menjadi baik buat diri saya. Bapak saya juga pasti orang kalau seperti raja, kalau menyuruh abdinya, menyuruh pembantunya itu kan tahu kapasitasnya. Oh dia ini saya suruh bawa air segini, pasti dia kuat. Nggak mungkin si raja ini menyuruh abdinya yang tidak kuat, yang kurus atau bagaimana. Jadi mungkin orang tua kita juga tahu bahwa anaknya disuruh atau diberi tugas yang bebannya atau sesuai dengan apa yang anaknya mampu gitu. Seperti Tuhan juga memberikan kepada kita tugas atau panggilan itu pasti itu sesuai dengan apa yang diberikan lah. Bagaimana kita meresponi, menyembah kembali lagi, kita taat, kita menyembah, kita tahu siapa yang kita sembah, kita taat dengan siapa, itu pasti akan melakukan hal-hal yang tidak ngomong nanti tapi ini bagaimana ya Tuhan, tapi kalau saya nih contohnya sekarang, saya sih diproses mungkin di dalam penyembahan ini dalam hal berdoa. Bagaimana saya harus melakukan doa-doa itu, kadang saya tidak mau mendoakan orang, atau saya tidak bisa bangun pagi, atau bangun tengah malam, yang saya biasanya tidur malam. Sekarang mungkin nggak berani lagi tidur lebih dari jam 12, karena biasanya dibangunkannya sudah, kalau saya tidur jam 12 atau jam 1, nanti pikiran saya jam 2 atau jam 3 bangun, kan kadang-kadang nggak bisa tidur lagi, atau nanti saya tidur bangunnya siang. Sekarang saya jadi nggak berani lagi. Itulah mungkin penyembahan saya, bagaimana saya taat dengan apa yang saya sembah. Terus kalau kadang mau ke sana mungkin nggak ada kendaraan, mau disuruh ke sana ke sini nggak ada, tapi saya percaya bahwa siapa yang saya sembah itu pasti bisa, pasti memampukan saya melakukan itu. Dan terlebih lagi mungkin kemarin-kemarin bagaimana saya menyembah saya ke Tuhan saya dengan apa yang saya berikan. Yang salah satu contohnya mungkin dengan menyerahkan anak-anak saya. Waktu saya tahu siapa yang saya sembah, saya menyerahkan anak saya yang besar, anak saya bilang ke Tuhan, Bapak, aku menyembahmu, aku meninggikanmu. Engkau tahu siapa aku, dan aku tahu engkau yang aku sembah. Jadi aku menyerahkan anakku ini, anak perempuan satu-satunya, kalau kamu mau pakai, terserah Tuhan, tetapi jangan yang biasa-biasa. Saya mau, karena ini hanya anak satu, saya pun berat. Tuhan pakai dengan caranya Tuhan.
Mungkin bagi orang lain itu biasa, tetapi bagi saya itu sangat luar biasa karena kan mungkin saya bayangkan apakah dia menjadi hamba Tuhan atau bagaimana, saya kan juga tidak tahu. Tapi waktu dia mau pamit mau sekolah ke Semarang, sekolah Alkitab itu saya juga mengalami pergumulan yang berat. Terus yang kedua, waktu saya menyerahkan anak saya laki-laki, saya pikir waktu dia sakit, saya berdoa sama Tuhan hanya di dalam waktu beberapa jam, itu juga dijawab sama Tuhan. Bagaimana saya, kalau saya pikir waktu Abraham disuruh mempersembahkan anaknya, saya pikir saya mempersembahkan anak saya perempuan ini. Jadi saya yang kedua itu doa saya sama Tuhan, saya persembahkan anakku ini, laki-laki satu-satunya. Kalau kamu mau pakai, Tuhan terserah mau pakai bagaimanapun juga. Didik Tuhan. Padahal waktu itu belum yang sakit, yang maksudnya yang sakit, sakitnya nggak kebayang kalau ternyata dipanggil. Jadi saya serahkan seperti aku menyerahkan anakku Ana, menjadi hambamu, menjadi pelayanmu. Jadi aku yang menyerahkan anakku yang kedua ini juga menjadi hambamu, menjadi pelayanmu. Tapi dalam waktu beberapa jam, ya memang Tuhan menjadikan dia hambanya, menjadi pelayannya, tetapi tidak di dunia, tetapi di surga. Itulah. Karena mungkin saya pikir saya tahu siapa Tuhan. Tuhan saya tahu yang terbaik. Kalau Tuhan mau sembuhkan, berarti Tuhan sendiri akan memproses dia. Padahal masalahnya waktu itu anak saya Maret, April sudah mau sekolah ke Semarang juga seperti kakaknya. Jadi saya pikir itulah artinya penyembahan. Jadi tidak memikirkan apa risiko. Kalau dia sudah bilang iya dengan yang disembah, apapun risikonya, apapun akibatnya, siapa yang kita sembah, itu yang paling tahu yang terbaik buat mbak-mbaknya, buat anak-anaknya. Jadi kalau saya pikir kalau setiap hari saya pagi-pagi yang bilang, engkau tahu, aku tahu siapa yang aku sembah. Jadi aku tahu hari ini engkau akan melakukan apa sama aku. Jadi kalau itu membuat aku kadang tidak enak, sedih, engkau yang menguatkan aku. Tetapi kalau itu sesuatu yang membuat aku senang atau bahagia, berarti engkau juga yang membuat aku sukacita seperti itu. Itulah kalau kesaksian saya, menyembah yang saya aplikasikan dengan pelayanan saya, dengan kehidupan saya sampai hari ini. Karena saya juga tahu yang namanya menyembah dengan betul itu, satu, nggak usah tanya apa yang disuruh, yang kita sembah, dan taat, nggak usah tanya, nggak usah ini itu, pasti kalau dia menyuruh kita, pasti dia akan memperlengkapi kita dan memberikan kekuatan. Itu penyembahan saya. Terima kasih untuk kesaksian saya. Semoga menguatkan yang lain. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu Ati. Jadi penyembahan yang murni sama Tuhan ya sembah aja, nggak usah nanya, nggak usah pakai syarat, nggak usah pakai perizinan, nggak usah pakai apa, menyembah aja. Karena Tuhan selalu pengen kita kayak anak kecil yang lari-larian, bergantung sama orang tuanya. Nah, itulah hidup kita di mata Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesaksian yang luar biasa, yang memberkati kita semua, sama-sama menjadi rema untuk kita boleh merenungkan selalu kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya poros hidup kita selama kita masih ada di dunia. Saya kembalikan lagi kepada Kak Fahmi, silakan Kak. Ya, terima kasih, luar biasa. Dari Bu Catherine ya itu unik ya, maksudnya bisa berubah itu jarang. Bahkan kalau saya jujur ya Bapak Ibu, saya sudah pernah bilang ke ada salah satu teman saya bahwa pengalaman-pengalaman supranatural itu saya bahkan hampir nggak pernah. Maksudnya gini loh, yang spektakuler ya, misalnya ada lihat malaikat lah, lihat terang, itu perasaan sepanjang hidup saya nggak pernah gitu.
Namun saya balik lagi, ya saya mau cerita bahwa ternyata ya di sini ada ibu saya juga. Ternyata saya ada di dunia ini itu suatu anugerah, ya karena waktu saya ingat tiba-tiba keinget apa yang diseringkan Bu Catherine bahwa bisa berubah gitu. Karena Tuhan ternyata benar kata Ana tadi bahwa memakai dengan cara yang unik, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan buktinya memang bisa pas apa yang disaksikan oleh apa yang menjadi kesaksian Pastor Lewi minggu lalu dengan apa yang disampaikan oleh Bu Catherine tentang Abraham disuruh meninggalkan segalanya tanpa dia tahu tujuannya kemana. Ya dia tahu sih mau ke negeri perjanjian, tapi kan dia nggak tahu mau ke Kanaan gitu. Dengan apa yang dilakukan oleh Pastor Lewi di Sumatera Utara, yaitu dengan keliling-keliling hidup dengan anugerah Tuhan, itu luar biasa. Pengen banget gitu kayak gitu. Baru yang kedua tentang Bu Ati ya, jadi ya penyerahan total apapun itu gitu loh. Kita sih, itu yang saya bilang tadi, pikiran kita kadang-kadang menghalangi kita untuk merespon. Roh Kudus itu ada, nggak pernah meninggalkan kita. Saya dulu percaya bahwa Roh Kudus datang dan pergi. Setelah saya baca Yohanes pasal 14 ayat 16, bahwa Roh Kudus itu tinggal selama-lamanya, itu saya baru percaya, oh iya, kitanya yang nggak peka gitu, bukan nggak peka ya, kitanya yang mengabaikan, karena Roh Kudus bukan bicara audible saja, tetapi seperti Bu Catherine bilang tadi, tiba-tiba ada dorongan dari dalam hati. Seperti kata Bu Ati juga bilang, saya harus menyerahkan anak saya dua-duanya. Itu kan unik gitu loh, masing-masing punya. Jadi ya kita harus terus melatih. Ya tadi seperti Anu bilang bahwa poros kita adalah firman Tuhan. Rajin-rajin, karena kan di Roma bilang bahwa Injil adalah iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dia nggak sebut, di ayat itu nggak bilang satu kali pendengaran. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. Jadi kalau kita lihat konteks Alkitabnya, dalam bahasa Ibrani saya suka menyelidiki kadang-kadang, saya pernah tahu bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. Itu artinya berbicara terus-menerus. Nggak berhenti. Jadi sesuatu yang continue. Kenapa dia nggak sebut sekali? Karena continue. Rasul Paulus bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu kalau tahu orang Yahudi dulu tidak ada hukum tertulis. Hukum Taurat itu tidak bisa dituliskan. Makanya di Ulangan pasal 6 kan bilang, haruslah engkau mengajarkan kepada anak-anakmu pada waktu mereka duduk, engkau tidur, engkau berdiri, engkau berjalan, engkau bangun, karena mereka hanya oral. Nanti pada abad keberapa setelah Masehi baru ditulis. Sebelumnya itu ya ada tulisan-tulisan perkamen yang kita baca di kitab Raja-Raja, tapi hukum Taurat sendiri itu diajarkan oral. Nah, jadi itulah mengapa mereka selalu mengingat. Ini penting kita, kalau kita mungkin nanti ada diberikan kesempatan melihat di sana, mereka itu letterless sekali tentang hukum Taurat. Tapi bukan itu sih, maksudnya artinya mereka itu selalu ingat gitu loh. Dan mereka tidak ada pemisahan antara saya sekuler, saya rohani. Enggak. Apapun yang mereka lakukan, itu mereka seperti menyembah kepada Tuhan. Kan kalau saya bilang seperti itu. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan seperti manusia. Kenapa Rasul Paulus bilang begitu? Contohnya dia melakukan hukum Taurat waktu dia masih dia bunuh pun itu atas nama hukum Taurat. Gitu. Jadi tidak ada pemisahan. Oh kamu kerja, jadi kamu sekuler. Oh kamu pelayanan, jadi kamu rohani. Nggak ada itu dalam istilah orang Yahudi. Mereka hidup mereka itu memang benar-benar satu. Jadi keseharian mereka bekerja untuk Tuhan. Pelayanan juga mereka menyembah untuk Tuhan. Nah itulah, saya nantilah kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol di luar daripada hari Minggu ini, kita bisa diskusi, karena banyak sekali hal-hal yang perlu kita refresh ya tentang Heart of Worship. Ini terima kasih kita sudah bersama-sama dan mungkin sebentar kita akan mengakhiri ya ibadah kita sore hari ini. Nanti kita bertemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan
ibu saya terus bisa bergabung di acara Zoom ini kalau ada kesempatan. Silakan Pastor Ana untuk memimpin kita dalam doa. Kalau misalnya udah nggak ada lagi. Kita sama-sama akan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini, untuk kesempatan-Mu yang luar biasa, Tuhan. Kau mengumpulkan kami menjadi satu keluarga, menjadi satu tubuh Kristus, Tuhan, untuk kami boleh sama-sama saling belajar, mengingatkan, mengerti kembali akan kebenaran firman-Mu, satu-satunya poros dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini Tuhan, hamba ingin melepaskan berkat. Kiranya sinar kemuliaan-Mu terus menerangi hidup kami Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu terus menjadi kepala dan juga menjadi guidance dalam hidup kami Tuhan. Biarkan semua kemurahan-Mu melimpah atas hidup kami dan menyertai hidup kami selalu Tuhan. Karena kami sudah mengalami pemulihan, kesembuhan, keutuhan yang total di dalam Engkau saja Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya batu penjuru dalam hidup kami Tuhan. Diberkatilah apapun yang kami kerjakan, diberkatilah apapun yang sedang kami doakan, diberkatilah keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, dan biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami Tuhan, dan sampai Engkau datang untuk kedua kalinya lagi. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk kita sudah bersama-sama di ibadah Zoom di hari Minggu terakhir di bulan Oktober tahun 2021, tanggal 31 Oktober. Kita akan bertemu lagi di bulan November dengan sesuatu yang luar biasa. Ini sudah mendekati Natal. Kita persiapkan hati kita. Nanti kita mungkin akan lebih banyak lagi bahas hal-hal yang unik di bulan-bulan mendatang. Terima kasih untuk sore hari ini. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. God bless you all. God bless you. Happy Sunday. Thank you.